Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrianti Juna dengan NIM 2214244041. Nah, saya dari kelas B dan saya dari kelompok 4. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori kritis dalam hubungan internasional. Teori kritis adalah salah satu pendekatan dalam ilmu hubungan internasional yang digunakan untuk mengkritik sistem dunia yang dianggap tidak adil. Teori ini tidak hanya ingin memahami hubungan antara negara, tetapi juga mengubah kondisi dunia agar lebih adil, bebas, dan manusiawi. Nah, dalam hubungan internasional, teori kritis melihat bahwa banyak masalah dunia seperti kemiskinan, perang, penjajahan, ketimpangan ekonomi, dan juga dominasi negara kuat terjadi karena adanya sistem internasional yang menguntungkan pihak tertentu saja. Nah, latar belakang munculnya teori kritis. Teori kritis muncul sebagai kritik terhadap teori tradisional seperti realisme dan liberalisme. Menurut teori kritis, realisme yaitu terlalu berfokus pada kekuatan negara dan perang, sedangkan liberalisme terlalu percaya bahwa kerjasama internasional akan otomatis membawa perdamaian. Nah, dari kedua teori tersebut dianggap kurang memperhatikan penderitaan manusia, ketidakadilan, dan ketimpangan global. Nah, ciri-ciri teori kritis yaitu yang pertama, mengkritik sistem yang tidak adil, yaitu teori kritis menilai bahwa sistem internasional saat ini banyak dikuasai negara besar dan negara maju. Contohnya yaitu seperti negara maju menguasai ekonomi dunia. Negara miskin sering bergantung pada bantuan luar negeri. Dan juga perusahaan besar internasional memiliki pengaruh kuat terhadap politik dunia. Yang kedua yaitu tidak hanya memahami tetapi juga mengubah. Jika teori lain hanya menjelaskan keadaan dunia, teori kritis ingin mengubah keadaan tersebut menjadi lebih baik. Tujuannya adalah menciptakan keadilan, mengurangi penindasan, dan juga memperjuangkan kebebasan manusia. Yang ketiga yaitu fokus pada manusia, bukan hanya negara. Teoritis kritis tidak hanya melihat negara sebagai aktor utama tetapi juga memperhatikan masyarakat, kelompok, minoritas, buruh, perempuan, dan negara berkembang. Yang keempat yaitu menolak ketimpangan kekuasaan, yaitu teori kritis menilai adanya dominasi negara kuat terhadap negara lemah. Contohnya, negara besar mempengaruhi kebijakan ekonomi dunia dan juga negara kecil sering tidak memiliki suara kuat dalam organisasi internasional. Nah, contoh teori kritis dalam hubungan internasional yaitu ketimpangan ekonomi dunia. Negara maju sering menguasai perdagangan internasional dan teknologi, sedangkan negara berkembang sulit bersaing. Nah, menurut teori kritis, sistem ekonomi dunia belum adil karena lebih menguntungkan negara kaya. Nah, kelebihan teori kritis yaitu membantu memahami ketidakadilan dunia, membela kelompok yang tertindas, mengkritik dominasi negara kuat, dan juga mendorong perubahan sosial yang lebih adil. Nah, adapun kekurangan dari teori kritis yaitu terkadang terlalu idealis, sulit diterapkan dalam politik dunia nyata, dan juga kurang memberikan solusi praktik yang jelas. Nah, jadi kesimpulannya yaitu teori kritis dalam hubungan internasional adalah pendekatan yang mengkritik sistem dunia yang dianggap tidak adil. Nah, teori ini tidak hanya ingin memahami hubungan antara negara, tetapi juga ingin mengubah dunia menjadi
lebih adil dan manusiawi. Nah, teori kritis menyoroti ketimpangan global, dominasi negara kuat, pengaruh ekonomi dan budaya, serta pentingnya kebebasan dan keadilan bagi semua manusia. Nah, karena itu teori kritis menjadi salah satu pendekatan penting dalam memahami masalah dunia modern seperti kemiskinan, penjajahan ekonomi, dan juga ketidaksetaraan internasional. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.